Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang media dan alat pendidikan yang beranggotakan 1. Awaliyatun Hikmah dengan NIM 2320042, 2. Ani Khofifah dengan NIM 2320095, 3. Nailah Karima Nasr dengan NIM 2320068, dan 4. Rona Rofida Salma dengan NIM 2320104. Langsung saja kita memasuki pembahasan selanjutnya. Media pendidikan. Definisi dari media. Media berasal dari bahasa Latin dan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Jadi, media pendidikan adalah perantara yang dapat membantu proses pembelajaran yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga tujuan proses pembelajaran dapat tercapai dengan sempurna. Media berperan sebagai perangsang dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga peserta didik tidak bosan dalam meraih tujuan-tujuan pembelajaran. B. Jenis-jenis media pendidikan. Dilihat dari sifatnya, maka media dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Media auditif. Ialah media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti rekaman suara. Kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja tanpa mengandung unsur suara seperti slide, foto, lukisan, gambar poster, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video. Kegunaan media pendidikan. Kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar diantaranya guna memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas atau sulit untuk dipahami. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mengatasi sikap anak didik yang pasif, memberikan pengalaman dan persepsi yang sama. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang berfungsi mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Secara umum, alat pendidikan tidak hanya perangkat dalam bentuk benda saja, tetapi ada juga yang sifatnya abstrak. Alat pendidikan dalam bentuk benda sebagai contoh ialah alat-alat peraga yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Alat pendidikan yang sifatnya abstrak adalah usaha-usaha atau perbuatan dari si pendidik ditunjukkan untuk melaksanakan tugas mendidik. Alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. B. Pembagian alat pendidikan. Nah, pembagian alat pendidikan ini ada menurut sifatnya dan menurut bentuknya. Yang pertama, menurut sifatnya, alat pendidikan dibagi menjadi 2, alat pendidikan preventif dan alat pendidikan represif atau kuratif atau bisa disebut juga korektif. Alat pendidikan preventif itu adalah alat pendidikan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan itu bisa dihindarkan. Contohnya, tata tertib, anjuran dan perintah, larangan, dan disiplin. Sedangkan alat pendidikan represif itu untuk menyadarkan kembali hal-hal yang baik, benar, dan tertib. Nah, contohnya adalah pemberitahuan, teguran, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Kemudian alat pendidikan yang dilihat dari bentuknya itu ada 2, berbentuk benda atau materi, dan berbentuk non-benda atau non-materi. Nah, alat pendidikan yang berbentuk benda atau disebut juga materi itu merupakan alat-alat yang berupa benda yang digunakan sebagai alat bantu pendidik, sehingga merupakan perianti keras atau hardware, seperti media grafis, teks,
audio, animasi, dan video. Sedangkan alat pendidikan berupa non-materi itu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan, dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan. C. Jenis-jenis alat pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan ini dibagi menjadi dua, alat pendidikan pendahuluan dan alat pendidikan sebenarnya. Alat pendidikan pendahuluan merupakan alat pendidikan yang diterapkan atau digunakan bagi anak didik yang telah mengerti akan arti kewibawaan. Nah, alat pendidikan ini terdiri atas keteraturan, kebersihan, ketenangan, dan pembiasaan. Sedangkan yang kedua, alat pendidikan sebenarnya, itu secara logis dapat dibedakan menjadi 5 macam. Antara lain, yang pertama memberi perlindungan, yang kedua Verstandhouding atau agar mengerti, yang ketiga kesamaan arah dalam berbuat atau berpikir, yang keempat merasa hidup bersama dan ada perpaduan, dan yang terakhir pembentukan kemauan. D. Penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh pribadi itu sendiri dan harus menyesuaikan dengan tujuan serta cita-cita yang dikandung oleh alat itu. Dalam memilih alat pendidikan yang akan digunakan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat itu, yang kedua, siapakah yang menggunakan alat itu, dan yang ketiga, alat-alat manakah yang tersedia dan dapat digunakan. Desain lingkungan sebagai media belajar efektif. Ketepatan dalam memilih media dan mendesain lingkungan belajar sesuai dengan materi yang diajarkan akan membuat belajar menjadi lebih bermakna. Mendesain lingkungan seperti pengaturan bangku, penggunaan alat bantu, warna, gambar, bahkan pemberian musik akan sangat membantu tercapainya tujuan belajar. Peter Klein dalam buku Revolusi Belajar menyatakan bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Akan tetapi, untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, diperlukan kemahiran dalam merancang dan mendesain lingkungan menjadi media atau alat belajar yang menyenangkan. Terima kasih dari kami selaku kelompok 4. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.